Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam ke satu bab yang, lumayan bikin mikir ya. Dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Skin in the Game. Judulnya aja udah langsung, Bab 17, apakah Paus seorang ateis? Haha, iya kedengarannya provokatif banget ya. Banget kan? Tapi tenang dulu, misi kita hari ini tuh bukan nyari sensasi doang. Kita mau coba bongkar, apa sih sebenarnya maksud Taleb nanya gitu, dan gimana dia nyambunginya ke ide utama bukunya soal skin in the game. Iya, soal resiko yang kita tanggung itu ya. Betul, resiko atas apa yang kita yakini atau kita lakukan. Yuk kita bedah bareng-bareng deh. Oke, siap. Nah, Taleb ini langsung buka dengan pengamatan yang menurutku kunci banget. Katanya, sering ada jurang pemisah gitu, antara apa yang orang bilang mereka percaya, sama apa yang akan mereka tunjukin, Oke. apalagi kalau, nah ini dia, kalau ada risiko beneran yang dipertaruhin. Oke. Dia pakai contoh yang dramatis banget nih, pas Paus Yohanes Paulus II ditembak tahun 81 itu, waktu itu kan kondisinya kritis banget ya. Oke. Nah pertanyaannya, kemana beliau dibawa? Kemana tuh? Ternyata bukan ke kapel buat berdoa dulu gitu, tapi langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Modern, namanya Poliklinik Gemelli. Oke. Contoh ini emang penting banget sih buat argumen Taleb. Bukan berarti doa atau iman itu nggak penting loh ya, buat Vatikan, sama sekali bukan. Iya. Tapi tindakan prioritasnya itu loh, dalam situasi hidup mati, itu ya milih intervensi medis yang paling canggih saat itu. Nah, ini yang disebut Taleb sebagai preferensi yang terungkap. Revealed preferences. Oh, preferensi yang terungkap. Maksudnya, Itu nunjukin prioritas kita yang sebenarnya apa. Dalam kasus ini, ya kelangsungan hidup. Taleb melihatnya bukan sebagai, iman Paus diuji nih. Tapi lebih kayak ilustrasi aja. Ilustrasi gimana pragmatisme buat bertahan hidup itu sering jadi yang utama pas ada risiko. Ya mirip kayak yang mungkin dilakuin siapa aja sih, lepas dari agamanya apa. menarik banget. Jadi kayak ada pembedaan gitu ya antara keyakinan yang mungkin cuma di permukaan aja, kayak hiasan, Iya bisa dibilang gitu. sama keyakinan yang benar-benar jadi motor penggerak tindakan kita pas lagi kepepet. Taleb kan nyatet tuh, meskipun Paus hidupnya penuh ritual keagamaan, selibat, doa rutin, dan sebagainya, tapi pas momen krisis medis itu, Iya. tindakannya, yaitu ngandelin dokter dan ilmu kedokteran, itu kelihatan mirip sama apa yang bakal dilakuin seorang ateis sekalipun. Ya, itu dia. Taleb bahkan nulis, ini agak keras sih, kebanyakan umat Kristiani dalam situasi medis, etis, dan pengambilan keputusan penting tidak bertindak berbeda dari ateis. Wah, Iya lumayan mau nusuk ya kedengerannya. Tapi ini nyambungnya ke gagasan Taleb yang lebih gede lagi soal rasionalitas. Jadi buat dia nih, rasionalitas sejati itu bukan soal seberapa logis omongan kita atau seberapa konsisten keyakinan yang kita ucapin. bukan itu ya. Terus apa dong? Lebih ke apakah tindakan kita itu bantu mastiin kita bisa survive dalam jangka panjang, kemampuan buat bertahan dan bangkit lagi dari guncangan, dia nyebutnya ada kaitan sama konsep ergodisitas. Ergodisitas, oke. Nah, dari sudut pandang ini, kalau tindakan Paus itu memprioritaskan kelangsungan hidup pakai cara terbaik yang ada saat itu, ya kedokteran modern. Oke. Dia pakai contoh ekstrim ini buat nunjukin aja, kalau udah ada pertaruhan nyapa, dorongan dasar manusia buat bertahan hidup yang sifatnya universal, itu seringkali muncul ke permukaan. Dan itu bisa jadi melampaui apa yang kita omongin soal keyakinan kita. Ini kontras banget antara apa yang dia sebut omong kosong atau cheap talk. Sama tindakan yang ada resikonya. Betul. Tapi Taleb juga nambahin nuansa sih. Katanya nggak ada juga orang yang 100% ateis dalam tindakan. Ritual kecil-kecilan, tahayul dikit-dikit, itu katanya masih sering ada aja dalam perilaku kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang lagi nyimak, poin utama Taleb di sini sebenarnya bukan mau nyerang iman seseorang, termasuk Paus ya. Bisa jadi, iya. Taleb tuh kayak nantang kita buat ngelihat lebih dalam dari sekedar kata-kata atau klaim keyakinan. Fokus ke apa yang ditunjukin sama tindakan pas ada kulit dalam permainan. Nah, itu intinya. Tepat sekali.
contoh paus ini jadi semacam studi kasus lah buat Taleb, buat negasin kekuatan skin in the game itu tadi dalam nunjukin preferensi yang terungkap. Keyakinan yang kita omongin, ya punya tempatnya sendiri jelas, tapi tindakan pas lagi genting itu sering nunjukin lapisan rasionalitas manusia yang lebih purba, lebih universal, yang fokusnya ya gimana caranya bertahan hidup. Sip. Makasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sebelum kita tutup nih, ada satu pemikiran lagi buat Anda renungin. Ini nyambung juga sih sama tema lain di bukunya. Tadi kan kita bahas gimana tindakan Paus pas krisis medis itu nunjukin prioritas ke kelangsungan hidup. Nah, di sisi lain, Taleb juga bilang kalau keyakinan yang benar-benar terbukti itu sering butuh pengorbanan nyata. Apa yang disebut sinyal mahal atau costly signaling. Oh ya, costly signaling. Kayak praktik-praktik keagamaan zaman dulu yang nuntut pengorbanan beneran. Nah, pertanyaannya nih, di luar konteks agama deh, di area mana lagi ya dalam hidup kita sering lihat orang ngaku punya keyakinan kuat banget, tapi kok kayaknya nggak ada risiko atau pengorbanan pribadi yang nyertain gitu. Wah, menarik tuh pertanyaannya. Gimana kita bisa merapin lensa skin in the game sama sinyal mahal ini di situasi kayak gitu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.